Sengketa Pilpres hari ini mulai disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita mengetahui ada dua sengketa Pilpres yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu nomor 1 oleh Paslon 01 dan registrasi kedua adalah permohonan dari pasangan Ganjar Mahfud. Hari ini dua-duanya mulai disidangkan dalam agenda pembacaan permohonan. Kita ingin melihat ke depan seperti apa proses persidangan ini akan berlangsung. Saya mencermati, melihat bahwa ke depan proses persidangan ini dari kubu 02 akan menuntut banyak bukti-bukti sahih yang memang menunjukkan adanya kecurangan atau pemilu telah dilaksanakan tidak jujur, tidak adil, sebagaimana permohonan yang diajukan oleh pihak 01 maupun 03 dengan petitum akhir adalah pemilu ulang dan tidak menyertakan Prabowo Gibran, atau Prabowo boleh tetap ikut tetapi tidak dengan Gibran. Ini kan menarik untuk dicermati. Sebetulnya kalau kita bicara tentang hukum, ada yang harus kita pahami. Dalam hukum itu yang menang tidak selalu adalah pihak yang benar, dan yang kalah tidak selamanya adalah pihak yang salah. Demikianlah hukum berlaku di negara kita dan di belahan dunia manapun, karena memang hukum ini tidak selalu bisa menghasilkan bahwa yang benar adalah benar, yang salah ada salah, yang benar adalah menang, yang salah harus kalah. Nah, sekarang kembali kepada proses persidangan yang akan dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita melihat pertarungan ini, menurut saya, analisis saya, kalau ini mengandalkan bukti-bukti sahih, alat-alat bukti yang bisa dihadirkan dan saksi yang bisa dihadirkan di tengah persidangan, maka pasangan 02 kemungkinan besar akan dicoret, atau mungkin paling tidak setidak-tidaknya pemilu dinyatakan batal dan harus diulang. Itu apabila mengedepankan bukti-bukti sahih di tengah persidangan dan keterangan para saksi maupun ahli yang akan diajukan sebagai saksi. Dan ini pun kan saksi dibatasi maksimum 19 orang. Padahal kalau mau bicara tentang kesaksian secara nasional saja, kalau kita mengambil saksi dari tiap provinsi saja, seharusnya sudah lebih dari 30 saksi. Tapi ya inilah persidangan yang telah diatur karena harus memenuhi waktu yang sangat terbatas. Tetapi kita berharap bahwa hakim MK nanti akan bisa melihat kesaksian dari saksi yang terbatas jumlahnya adalah merupakan gambaran situasi secara nasional. Nah, kembali kepada pokoknya, saya melihat kalau memang persidangan ini menuntut dihadirkannya bukti-bukti yang sahih, bukti-bukti yang kuat, maka permohonan 01 dan 03 akan ditolak kalau bicara fakta, bukti sahih yang harus bisa dihadirkan. Tetapi masalahnya adalah kecurangan ini tidak melulu bisa diberikan bukti yang kuat bahwa itu adalah kecurangan. Salah satu contoh, ini kan tentang bansos. Bantuan sosial yang dikucurkan oleh Presiden memang tidak salah secara undang-undang karena disediakan di APBN. Tetapi pertanyaannya adalah mengapa disalurkan secara ugal-ugalan menjelang pemungutan suara dan di masa-masa kampanye? Selain itu, pernah terjadi pembagian bansos, ada baliho salah satu capres-cawapres, yaitu baliho 02 kalau nggak salah di Serang. Nanti dikoreksi kalau saya salah. Nah ini, kalau bicara tentang pembuktian, dia tidak bisa kita sebut Presiden telah berlaku curang secara otentik. Tetapi kalau kita menggunakan analisis, mengapa Presiden membagikannya pada saat kampanye dan menjelang hari pencoblosan secara ugal-ugalan? Tentu kita akan berpikir bahwa ini adalah cara Presiden Jokowi secara pribadi menyalahgunakan kewenangannya untuk memberikan dukungan kepada paslon 02. Nah, apakah hakim MK akan melihat itu bisa dijadikan sebagai sebuah kesimpulan? Kita tidak tahu. Tapi kalau menuntut bukti sahih bahwa itu adalah perbuatan curang dari Presiden atau melanggar undang-undang, maka akan sulit dihadirkan. Jadi permohonan ini akan sulit dibuktikan dengan bukti-bukti. Tetapi kalau dibuktikan dengan analisis yang kuat, dengan peran para saksi ahli yang menyatakan bahwa itu memang sengaja dilakukan untuk kepentingan politik, maka kemungkinan besar pemilunya dinyatakan telah curang karena lembaga negara, bahkan lembaga kepresidenan terlibat dalam kecurangan tersebut. Itu kalau menggunakan analisis yang diperkuat oleh keterangan para
ahli. Tetapi kalau bicara harus menghadirkan bukti bahwa itu pelanggaran undang-undang, dia tidak melanggar undang-undang. Jadi sekarang kita harus memberikan dukungan moral kepada Hakim MK agar menyidangkan perkara ini tidak menggunakan kacamata kuda. Karena ketika menggunakan kacamata kuda, percayalah gugatan ini pasti akan berakhir ditolak. Tetapi ketika Hakim MK yang 8 orang ini menggunakan mata hatinya, mata batinnya, nuraninya, menyidangkan perkara ini dengan menggunakan analisis segala macam keterangan saksi, apakah bansos ini pernah diterima dengan janji tertentu atau arahan tertentu, contohnya diberikan tapi harus memilih paslon tertentu, maka gugatan ini kemungkinan akan besar diterima. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Hakim MK akan menyidangkan perkara ini, sengketa Pilpres PHPU ini, dengan kacamata kuda ataukah dengan mata batin? Nah, kalau menggunakan mata batin, saya yakin bahwa permohonan ini akan dikabulkan. Tetapi kalau menggunakan kacamata kuda, tidak ada bukti, tidak bisa diterima, maka permohonan ini akan ditolak. Jadi sekarang kita menunggu saja. Sembari kita menyaksikan akrobat-akrobat dari narasi-narasi para pakar-pakar hukum yang sekarang menjadi kuasa hukum, terutama ya dari ketiga paslon ini, kita akan lihat nanti. Kita akan lihat narasi yang mereka sajikan apakah bisa meyakinkan hakim. Narasi dan analisis-analisis yang mereka sajikan apakah bisa meyakinkan hakim konstitusi bahwa memang telah terjadi kecurangan masif terstruktur. Terstruktur itu karena melibatkan lembaga negara, presiden sampai ke bawah. Nah, ini yang akan dibuktikan. Tapi kalau meminta buktinya bahwa ini melanggar undang-undang segala macam, ya mungkin akan sulit. Sekali lagi, kalau Hakim MK melihat dengan kacamata hati batinnya, saya percaya permohonan 01 dan 03 akan diterima. Tetapi kalau menggunakan kacamata kuda, saya pesimis. Dan kita harus siap-siap menerima kenyataan keputusan MK tetap menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum.